Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ratna Duhita. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Ibu Guru Supriani. Jadi langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, itu ada faktor-faktor penting dalam kasus ini. Lalu siapa saja yang terlibat? Jadi kasus ini terjadi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibu Supriani adalah seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito. Pada suatu hari, ia dituduh memukul paha seorang muridnya dengan sapu ijuk, yang menurut orang tua murid itu menyebabkan luka pada anaknya. Orang tua murid tersebut yang merupakan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim kemudian melaporkan Bu Supriani ke kantor polisi. Meskipun Bu Supriani dan para guru lainnya sudah membantah tuduhan tersebut, kasus ini tetap dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, Bu Supriani mendapatkan dukungan dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau kita bisa persingkat sebagai PGRI. Dan masyarakat yang berpendapat bahwa masalah seperti ini seharusnya diselesaikan di sekolah tanpa melibatkan hukum. Pelanggaran kasus apa yang terjadi dalam kasus ini? Bu Supriani dituduh melakukan penganiayaan terhadap muridnya, yang merupakan pelanggaran hukum. Dalam aturan, penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada orang lain. Jika terbukti, tindakan ini bisa dianggap melanggar batas dalam mendidik, apalagi jika melibatkan anak-anak yang dilindungi hukum khusus. Lalu undang-undang yang dilanggar. Bu Supriani dikenakan dua pasal. Yang pertama itu pasal 80 ayat 1, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini melarang siapapun melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak. Pasal 351 KUHP. Pasal ini mengatur tentang penganiayaan, yaitu perbuatan yang menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikologis. Dengan tuduhan ini, Bu Supriani menjalankan persidangan untuk membuktikan apakah ia benar-benar bersalah atau tidak. Faktor penyebab. Ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan kasus ini bisa sampai ke pengadilan. Pertama, dari sisi individu. Guru seperti Bu Supriani mungkin mencoba mendisiplinkan muridnya agar lebih tertib. Namun, terkadang metode pendisiplinan bisa dianggap berlebihan atau disalahpahami. Yang kedua, dari sisi sosial. Saat ini banyak orang tua yang lebih protek terhadap anak-anaknya. Jika perlakuan yang kurang baik, mereka mungkin cepat bereaksi, bahkan sampai melibatkan polisi. Yang ketiga itu dari sisi budaya. Dalam budaya kita, guru sering dianggap perlu bersikap tegas untuk mendidik murid. Namun di zaman sekarang, masyarakat lebih menuntut pendekatan disiplin yang lebih lembut tanpa kekerasan. Dampak kasus ini cukup besar, baik untuk Bu Guru Supriani sendiri maupun untuk dunia pendidikan. Pertama, itu untuk Bu Supriani. Ia merasa stres, tertekan, dan mungkin juga takut dalam menjalankan tugasnya. Jika terus terjadi, guru-guru lain pun bisa merasa takut untuk menegur atau mendisiplinkan murid. Yang kedua, untuk masyarakat. Guru yang takut memberikan teguran pada murid akan membuat disiplin di sekolah menurun. Hal ini berdampak buruk pada kualitas pendidikan. Yang ketiga, untuk negara. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi guru. Jika guru selalu merasa terancam, dipidanakan, pendidikan di Indonesia bisa terganggu. Lalu sanksi yang sepatutnya. Jika Bu Guru Supriani memang terbukti bersalah, sanksi yang paling tepat adalah pendekatan keadilan restoratif. Ini artinya masalah ini sebaiknya diselesaikan dengan mediasi, di mana kedua pihak, orang tua, murid, dan Bu Supriani berdamai dan saling memaafkan, bukan dipenjara. Tindakan ini bisa mengurangi ketegangan dan lebih menghargai profesi guru. Lalu solusi pencegahannya, agar kasus serupa tidak terjadi lagi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, itu pelatihan untuk guru. Guru perlu dilatih dalam menggunakan metode disiplin yang tidak melibatkan kekerasan. Yang kedua, edukasi bagi orang tua. Masyarakat perlu memahami bahwa ada cara-cara untuk menyelesaikan masalah di sekolah tanpa melibatkan pengadilan. Yang ketiga, perlindungan hukum untuk guru. Pemerintah sebaiknya membuat aturan yang melindungi guru dalam menjalankan tugas, selama mereka bertindak dalam batas kewajaran. Lalu hubungan dengan nilai-nilai Pancasila.
Kasus ini berkaitan dengan erat dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya semua orang harus diperlakukan secara adil dan manusiawi, baik murid maupun guru. Guru juga memiliki hak untuk dihormati. Jika mereka berperan dalam mendidik anak bangsa, dalam hal ini masalah kecil seperti pendisiplinan murid sebaiknya diselesaikan dengan cara baik dan adil, tanpa langsung membawa guru ke ranah hukum. Dalam penjelasan ini, kita dapat melihat pentingnya menyelesaikan masalah pendidikan secara bijak dan tidak langsung melibatkan hukum, sehingga dapat menjaga hubungan baik antara guru, murid, dan orang tua. Jadi, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.